besok hari Senin tanggal 24 Februari jam 19.30 diharapkan kehadiran kita semua. Demikian juga ada memberikan kata penghiburan klasik Jakarta Banten kepada keluarga dari Pertua Emeritus Johan Ginting, Bapak Grace Ginting dari GDKP Rawamangun, juga untuk Pertua Dr. Frans Abednego Marus, Bapak Olin Marus dari GDKP Rawamangun. Pada besok juga hari Senin jam 7, dan putusan umum kebebasan lama adalah serayang dari sektor Dendi 3. Berita dari Kerja Rani tahun 2024. Komitmen Kerja Rani, puji Tuhan, kegiatan Kerja Rani telah terlaksana dengan baik. Bagi saudara-saudari yang belum memenuhi komitmen, Kerja Rani dapat mentransfer ke rekening panitia Kerja Rani sampai dengan tanggal 28 Februari tahun 2025. Tuhan memberkati kita semua. Majelis Lumbun dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan berupa persembahan ucapan syukur, perpuluhan, dan persembahan partisipasi kasus lumbun serta persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir, Lumbun GBKP Baron Lama mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 22 orang jemaat yang berulang tahun antara tanggal 17 sampai 23 Februari tahun 2025, dan 6 pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan antara tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini adalah Minggu Seksa Devi, artinya 60 hari sebelum Paskah, mengingatkan kita akan persiapan Yesus menghadapi penderitaan di kayu salib untuk memenuhi kehendak Bapanya yang berkuasa menyelamatkan manusia. Meneladani persiapan Yesus, kita dipanggil untuk menyaksikan kesetiaan Yesus kepada kehendak Allah melalui menerima dan menghadapi setiap penderitaan. Saudara-saudari, siapkanlah hati kita untuk beribadah
anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Berita tentang perbuatan dan kehendak Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat 3. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya dengan bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 3. Puji-pujian bagi Allah kita bacakan secara responsoria. Yesus datang ke dunia ini dengan kasih setianya, menjalani penderitaan untuk keselamatan manusia. Sampai kepada kematiannya pun Ia tetap setia. Dialah sumber pengharapan kita. Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia dari kuasa kematian dan menganugerahkan kehidupan yang baru. Maka kita memuji Tuhan dengan bernyanyi terima kasih Tuhan.
kasih setianya bagi kita. Bagaimanakah kita menghargai kasih setianya selama ini? Saat teduh dimulai. Yesus memberikan dirinya menghadapi penderitaan demi keselamatan manusia. Bagaimanakah kesetiaan kita mengasihi sesama manusia selama ini? Saat teduh dimulai.
sekalipun berwarna merah seperti kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kita bersyukur karena dosa kita telah diampuni, dengan bernyanyi jadi seperti-Mu.
kami nanti ayat Injil dan jemaat ayat 6 sampai nanti ayat 24. Kita mulai. Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Siapkanlah bagimu perlengkapan untuk pembuangan, hai putri Mesir yang sudah menetap. Sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, menjadi reruntuhan tanpa penduduk. Juga prajurit-prajurit kupahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana menimpa mereka saat penghukuman mereka. Mereka menebang hutannya, demikianlah firman Tuhan, sekalipun tidak dapat dimasuki, sebab mereka lebih banyak daripada belalang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Dari hatinya kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, ketika kami boleh sampai di tempat ini tanpa kekurangan apapun, walau mungkin di saat yang sama banyak hal yang sedang kami gumuli, banyak hal yang sedang kami pikirkan. Namun disinilah kami datang kepadamu, memberikan diri, memberikan waktu, memberikan kesadaran kami untuk diperbaharui, diajari, dicerahkan, bahwa di saat yang sama penderitaan adalah kemudian menjadi perjalanan iman yang membentuk diri kami. Tuhan, kami belajar seperti Yesus yang menanggung banyak penderitaan. Kami mau meneladaninya dan mempersiapkan diri, menghadapi dan mengakui bahwa Tuhan pun berkehendak atas segala penderitaan yang kami alami dalam keseharian kami. Inilah kami ya Allah, berbicaralah di dalam hati dan pikiran kami, berbicaralah melalui hamba-Mu yang jaga bersempurna, agar bersama-sama kami di tengah keterbatasan kami selaku manusia, kami belajarkan firman-Mu terlebih lagi, mengusahakan melakukannya dalam keseharian kami. Inilah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahan pertemuan kita di minggu ini terambil dari Lukas 9 ayat 21 sampai 27. Lukas 9 ayat 21 sampai 27 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu dengan keras Yesus memperingatkan mereka supaya jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Ia berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu.
apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Sampai di sini teks pertemuan kita. Shalom. Shalom. Jojua. Jemaat yang dikasih Tuhan, tibalah kita 60 hari menuju Paskah. Di dalam gereja kita mungkin tidak merayakan Rabu dan kita fokus pada 4 hari, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, dan Minggu Paskah. Di gereja lain dalam beberapa waktu mendekat ini akan merayakan Rabu Agung, namun kita tidak merayakannya. Namun di saat yang sama, permenungan akan penderitaan ini nampaknya menjadi jiwa kekristenan kita yang mestinya selalu kita latih bersama. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, siapa yang saat ini sedang sangat menderita? Oh, ini berapa hebatnya dari penderitaan ya? Oh, karena kata sangatnya. Begitu indah ganti. Siapa di antara kita yang saat ini sedang menderita? Ini gak ada juga. Ada yang ini anehnya atau lucunya orang Karo ya, ditanya menderita tapi dia gitu ya. Yang menariknya jemaat dikasih Tuhan, ternyata penderitaan itu bagian dari jalan kehidupan. Apa buktinya? Sesuatu yang tidak menghasilkan kenyamanan mungkin adalah sesuatu yang paling berguna bagi kehidupan kita. Maka mungkin kita selalu mengharapkan kenyamanan dalam hidup. Kita selalu berharap bahwa ya semoga saya baik-baik saja, saya bisa bertahan di tengah pekerjaan, saya bisa bertahan di tengah perkuliahan, saya sehat selalu. Tapi nampaknya hidup membuka kita dan menguji kita dengan banyaknya perjalanan yang up and down, naik turun. Belakangan kalau mungkin kita sering mendengar namanya Down syndrome, sindrom bebek. Pernah lihat bebek ya? Pernah ya? Coba dicek mungkin sebelahnya bebek. Pernah lihat bebek? Bukan hanya makan bebek Madura di daerah rel kereta itu. Bebek itu kan ketika dia berjalan di air, kita melihat dia seperti tenang sekali, tapi ternyata ada kakinya yang begitu luar biasa menyeimbangkan perjalanannya. Bergemuruh kakinya itu. Jangan-jangan itu juga seperti kehidupan kita. Coba dilihat kanan kirinya. Kenapa sih Mampre gak ada yang mau lihat kanan kirinya? Jadi Mampre semua nampaknya ke depan mungkin serius sekali mendengarkan khotbah gitu. Melihat kanan kiri adalah cara kita melihat bahwa oke, mungkin dia tersenyum sekarang, tapi ada kaki yang sedang berjuang luar biasa dalam kehidupan, ada usaha yang sedang dibangun supaya tidak gagal, ada pekerjaan yang selalu dijaga supaya tidak terkontaminasi oleh perjalanan kehidupan. Artinya muka kita ini bisa menyimpan segala penderitaan yang rasanya perkataan kita tidak sanggup mengekspresikannya. Maka itu kenapa mungkin mata itu jendela hati, itu mungkin kenapa melihat wajah setiap orang aja kita sudah bisa merasakan, aduh capek sekali. Nade si Anu, Bapak si Anu, Pendeta Indah, Pendeta Agustinus, melihat wajahnya saja kita sudah melihat ada perjuangan. Dan ini yang kami latih. Indah S2 yang pertama udah lama banget, tahun 2014-2015. Waktu itu Pendeta Joa sedia meminta kami melatih sebuah metode beribadah seperti komunitas Quaker di Inggris. Latihannya di mana ibadahnya tidak seperti ibadah kita, mungkin bukan ibadah minggu, tapi melatih berdiam diri. Karena ternyata jemaat yang dikasih Tuhan yang paling susah kita adalah mengontrol mulut kita. Ya kan, kita suka sekali dengan verbal.
Bahkan tradisi kekristenan suka sekali dengan khotbah. Tadi pagi dia bilang ada berapa salib yang kita lihat di altar ini? Berapa? Ada 3, 4, 5. Banyak ya. Setidaknya kita bisa melihat 1 di bawah, 3, 4, belakang, dan banyak lagi. Bisa dicek kalungnya ada berapa, salibnya mungkin banyak gitu ya. Atau antingnya juga salib dan segala macam. Tapi di saat yang sama, kenapa tradisi Calvinis suka sekali dengan khotbah? Karena khotbah menjadi sentral dalam liturgi Protestan. Makanya mimbar itu selalu posisinya tengah, selalu diupayakan lurus. Tidak pernah menyampaikan ini sebenarnya di khotbah ataupun di pembinaan pengurus PGD kalau tidak salah. Kenapa mimbar dan pintu itu persinggungan yang lurus? Karena diharapkan ketika kita masuk ke dalam gereja, kita bukan melihat mana yang kosong ya, tapi kita melihat langsung pada salib. Harapannya seperti itu. Sayangnya kan enggak. Kita masuk ke gereja nih, pembayaran di sana, dia duduk di sini dan segala macam. Kita kayak menjaga diri kita, ingin mengontrol diri kita supaya nyaman apa adanya. Tapi ternyata yang hal pertama yang harus dilihat dalam setiap ibadah kita adalah salib yang begitu tidak nyaman. Peristiwa salib ini bukan peristiwa yang nyaman. Ini sebuah kematian yang penuh kehinaan. Bayangin, setiap minggu kita semestinya melihat bahwa kehidupan ini bukan masalah yang nyaman saja, tapi justru merenungi bagaimana sebenarnya saya menjalani kehidupan. Jadi ketika kami diajar waktu itu, Ayo selalu bilang, coba sekarang kalian diam. Itu 3 SKS S2, 3 SKS berarti 55 menit kali 3. 2 SKS kami disuruh diam. Para pendeta disuruh diam, bayangin. Ini penderitaan bagi para pendeta, karena tugas pendeta kebanyakan ngomong. Ketika kami kuliah kayak, waduh ini diam dan segala macam. Pak ini mah kami bisa tidur. Yang terjadi benar, satu teman kami tiba-tiba memang matanya tertutup tapi suara dengkurannya terbunyi. Akhirnya tidak sampai 2 SKS diam, 1 SKS berhenti. Lalu saya saat itu Indah lakukan, saya tidak tutup mata, takut tergoda. Pasti tidur. Yang terjadi adalah kami kuliah sore hari, disuruh diam hampir 30-40 menit, itu sangat meresahkan. Diam untuk waktu yang lama itu meresahkan jemaat kasih Tuhan. Karena di saat yang sama kita tidak terlatih pada latihan diam dan meditasi ini milik tradisi Katolik, bukan milik tradisi Protestan. Maka ketika kami diajar diam, saya ditanya, apa yang kamu rasakan dah? Lalu Indah masih ingat sampai sekarang. Yang saya rasakan perjuangan. Wah itu kamu terlalu lebay, itu aku diam kok dengarnya perjuangan. Lalu saya bilang, saya diam, tapi saya mendengar ada suara motor berlalu lalang di depan STFT Jakarta. Saya mendengar ada seorang yang teriak, woi, woi. Ada seseorang yang mungkin klaksonnya luar biasa. Yang saya pikirkan saat itu adalah mungkin ada orang yang berjuang sampai rumahnya, mengejar, berjumpa dengan keluarganya. Mungkin ada orang yang begitu tergesa-gesa karena keluarganya sakit. Di tengah jalan dia harus melawan arus dan mengklakson begitu kencang. Lalu di saat yang sama ada kami yang di tengah kediaman ini risau menjaga, harus tetap standby dan tidak mengantuk. Semua tentang perjuangan ternyata Pak. Lalu momen ini ketika mempersiapkan perenungan ini teringat kembali. Jangan-jangan ini kita perpuluhan segenap Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita mungkin tidak berisik mengeluh, tapi kita diam dalam perjuangan. Dan ini yang mungkin mau disampaikan Yesus kepada Petrus. Dengan keras dia mengingatkan, jangan memberitahu hal itu kepada siapapun. Karena yang penting bagi Yesus bukan kita berkoar-koar, tapi bagaimana diamnya kita justru penuh kedalaman iman kepadanya. Apa yang terjadi melatar belakangi Lukas 9 ayat 21-27, jemaat yang dikasih Tuhan. Yesus sudah melakukan banyak pelayanan.
Lukas ini adalah Injil yang sangat menarik, berbeda dengan Injil sinoptik yang lain, Matius, Markus, ataupun Injil Yohanes. Lukas dan Kisah Para Rasul sering digandeng bersama karena memang penulisnya katanya sama. Jika Lukas berbicara tentang para Injil atau Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbicara tentang identitas Yesus, maka Kisah Para Rasul berbicara tentang identitas gereja. Dan berbeda dengan 3 Injil yang lain, Lukas fokus pada pembebasan orang yang termarginalkan, pembebasan kepada orang tertindas, dan pemulihan bagi mereka yang sakit dan miskin. Ini inti besar. Makanya dalam pelayanan Yesus di Injil Lukas, dia fokus sekali kepada orang-orang yang tidak dianggap secara sosial. Ini yang melatar belakangi. Lalu dia bertanya kepada Petrus, kata orang banyak, siapakah aku? Dia bertanya kepada para murid. Yohanes Pembaptis menjawab ayat 19. Yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Kita tidak fokus pada jawaban Petrus, tapi kita maunya fokus pada pertanyaan Yesus. Menurut GBKP Teguran Lama, siapakah Yesus itu? Nah, ini boleh meditasi dan boleh diam, boleh merenung. Jadi pertanyaan kedua yang tidak kalah penting kalau kita menarik kepada diri kita, siapakah saya di mata Yesus? Nah, merenungnya jangan terlalu merenung nanti tidur gitu ya. Pertanyaan siapa saya ini menjadi sangat menarik. Moria, adikku sungguh kamu, isekan Moria, kali jawab. Dia suka merenung memang Moria ini ya. Jadi jawaban Moria itu siapa perenung gitu ya. Mamre, siapa kamu? Mamre. Ya memang Teguran Lamanya suka sekali merenungnya. Permata, hai. Hai. Dia makin lemas jawabannya karena takut dijawab ditanya gitu ya. Memang pertanyaan siapa saya ini menjadi pertanyaan seumur hidup di dalam dikasih Tuhan. Umumnya ketika ditanya siapakah Anda, saya akan menjawab saya Indah Selulina, saya seorang pendeta, saya seorang dosen, apalagi saya permata, saya perempuan. Tapi apakah jawaban itu cukup menjawab siapa saya di mata Yesus? Karena tidak ada jaminan saya seorang pendeta, seorang dosen cukup bagi Allah. Karena di saat yang sama jemaat yang dikasih Tuhan, identitas eksternal ini tidak pernah menggugah perasaan kita yang paling dalam. Karena di saat yang sama yang diajak Yesus kepada kita saat ini adalah marilah mengikut aku. Maka dikatakan jangan kau beritahukan kepada siapapun. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolong oleh tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Jangan-jangan kita sibuk menjawab siapa saya, siapa Yesus, tapi lupa ajakan yang paling utama untuk menjawab pertanyaan itu adalah maukah saya mengikut Dia? Maka ketika ditanya siapakah saya, seharusnya kita menjawab saya pengikut Kristus dan maknanya apa? Kan begitu. Jangan sampai ya saya pengikut Kristus, gereja di mana? GBKP mana? Kebaharan Lama. Lalu apa yang sudah dilakukan? PA, PJJ, apa lagi? PI, ini mau dilantik? Kan begitu. Apa lagi? Jangan-jangan kita terjebak pada program, kita terjebak pada rutinitas belaka, lalu tidak datang dari hati yang benar-benar mengakui saya pengikut Kristus. Jadi jemaat dikasih Tuhan, ketika kita merenungi Yesus menanggung banyak penderitaan, ini bukan hanya menyoal Yesus yang setia pada kehendak Allah. Yesus tahu identitasnya, saya adalah pengikut Bapa. Maka apa yang bisa kita lakukan jemaat yang kasih Tuhan? Ketika kita merenungi 60 hari lagi, kita akan merayakan Paskah. Jangan sampai
Pasca ini hanya menjadi seremonial belaka yang setiap tahun kita rasakan, mengglorifikasi kebangkitannya, lalu menolak penderitaan. Ini yang paling bahaya. Kita suka pada momentum Paskahnya, tapi tidak merayakan Sabtu sunyinya, tidak mau menerima kematiannya, atau tidak mau menerima penderitaannya. Lagi dan lagi seperti yang tadi awal kami sampaikan, justru yang membuat kita tidak nyaman adalah hal yang paling berguna bagi kita. Apa contohnya? Olahraga. Moria berapa kali kamu olahraga satu minggu? 2 sampai 3 kali. Olahraga di status Facebook, olahraga tangan. Mamre berapa kali olahraga satu minggu? Setiap hari. Makin gak ada jawabannya, makin hilang gitu ya. Olahraga itu adalah sebuah aktivitas yang tidak menyamankan tubuh kita sebenarnya. Karena kita disuruh bergerak, kita tadinya bisa nongkrong sama PA, habis PA kafe gitu ya. Terus di saat yang sama mempercapai apa yang bisa, tapi saya harus olahraga dan ini gerakan yang mungkin sangat melelahkan. Contoh, tapi kita tahu kalau kita olahraga itu menjadi momentum yang paling berguna bukan hanya untuk masa kini, tapi untuk masa depan. Tidak nyaman, sadar, tapi berguna. Yang kedua, makan sehat. Habis ini enak sekali makan banyak panggang. Bolehlah setiap hari Minggu kan gitu. Tapi jangan Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat menunya sama. Kita tahu makanan sehat, selalu makan hijau-hijauan, tapi terlalu banyak hijau nanti asam urat. Terlalu banyak kacang-kacangan juga nanti asam lambung. Banyak hal. Tapi kita tahu ketika kita merawat makanan ini, hidup dalam kebosanan itu, tapi di saat yang sama kita tahu ini akan berguna karena sudah ada penelitiannya. Dan sekarang secara teologis kita diajak untuk menderita jemaat yang dikasih Tuhan. Karena kita tahu menderita itu ada gunanya. Ternyata penderitaan itu ada manfaatnya. Dan penderitaan itu membawa kita pada kesadaran baru. Maka ketika kita mau belajar kepada Yesus, seperti Yesus yang menanggung banyak penderitaan, marilah kita melihat ayat 23. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Boleh ditampilkan slide berikutnya, Tasya? Khotbah. Ini pakai bahasa tadi ya, self-reflexive. Ini terminologi yang mungkin sering kita dengar dalam studi psikologi. Dulu kita juga sering memakai kata reflektif. Menyangkal diri dan memikul salib berarti kita mengajak merenungi kebaikan Tuhan dengan suka menilik diri. Menilik diri ini seperti kita rajin gitu, mengevaluasi diri setiap hari. Boleh setiap hari, setiap minggu, setiap bulan gitu ya. Tapi janganlah tunggu bona tahun baru minta maaf gitu. Tutup tahun, bukan tahun minta maaf, Februari udah salah lagi. Tapi menilik diri ini menjadi sebuah evaluasi. Kata tilik itu berarti kata discernment yang berarti mau melihat ke dalam diri. Setidaknya kita bisa menawarkan 3 pertanyaan reflektif yang bisa kita lakukan setiap minggu, setiap hari. Kalau teman-teman Permata atau teman-teman Moria Mamre suka dengan journaling, maka ini promnya, pertanyaannya yang bisa menggiring kita untuk bertanya, apakah yang saya pikirkan menunjukkan identitas sebagai pengikut Kristus? Apakah yang saya lakukan menyatakan kebaikan bagi diri, sesama, dan Tuhan? Apakah yang saya perkatakan menyatakan keselamatan? Mari dicek jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau dinilai 0 sampai 9, Moria menjawab 3 pertanyaan reflektif ini. 0 sampai 9, apakah semuanya baik nilainya? Yang dipikirkan, dilakukan, dikatakan semua mencerminkan identitas pengikut Kristus? Makin renyah ya, makin senyap. Permata, bisakah menjawab 3 pertanyaan ini dengan yakin?
makin tidak ada suaranya. Ini kayaknya ratusan tiba-tiba jadi hilang satu jam ini untuk merenung ya. Baguslah kalau merenungi. Tapi jangan pikirin bagi panggung dulu ya. Fokus dulu ke lokasi ini. Ketika Yesus mengajak kita menyangkal diri kita ke nilai, itu adalah mengevaluasi diri, mengecek. Jemaat dan kasih Tuhan, ternyata lawan dari iman bukan keraguan, tapi berusaha mengontrol semuanya. Semakin kita berusaha mengontrol semuanya sesuai mau kita, disitulah tanda kita tidak lagi beriman kepada Allah. Karena Allah yang punya kuasa kontrol dalam hidup kita. Dan ini nyata dalam peristiwa yang disampaikan di dalam bahan perenungan kita Yeremia 46 ayat 17 sampai 24. Sehebat apapun bangsa itu bisa dikalahkan dengan bangsa yang kecil yang datangnya dari utara. Tidak ada kontrol. Jadi lawan dari iman bukanlah keraguan, tapi justru ingin menguasai segala hal. Jadi jemaat dikasih Tuhan, ketika kita berusaha mengikut Yesus, menjawab pertanyaan, siapa saya di mata Allah, siapa Allah di mata saya, maka mulailah dengan merefleksikan diri, apa yang sudah saya katakan selama ini, apa yang sudah saya pikirkan selama ini, apa yang kemudian saya lakukan bagi diri, sesama dan seluruh ciptaan, apakah semuanya itu menunjukkan kebaikan kepada Allah, atau hanya untuk pencitraan kita, atau hanya untuk kita diakui, atau bahkan yang paling mengerikan, kita menindas orang lain. Lalu yang kedua, untuk meniru, belajar, menanggung penderitaan sebagai perjalanan iman. Di ayat 24 sampai 25 saya bacakan bagi kita sekalian. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini yang menarik. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan diri sendiri? Next task ini berbicara tentang harga diri, self-worth. Apa sih yang kita cari di dunia ini, jemaat kasih Tuhan? Prestasi kah? Boleh. Kekayaan? Silahkan. Posisi? Bagus, punya motivasi. Tapi yang jangan pernah dilupakan bahwa semuanya itu berasal daripada Allah. Kita bersyukur tadi anak-anak kecil 1 dan 2 menyanyikannya walaupun di ujungnya ya. Ora et labora. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menguasai dunia, melainkan mengasihi dunia ini. Ini tercatat dalam Injil Yohanes. Silakan bekerja sebanyak-banyaknya, seberkualitas apapun. Silakan mencari kekayaan, tapi jangan lupa itu semua punya Allah dan kita tidak punya kontrol di atasnya. Silakan, tapi jangan pernah sampai ketika Tuhan memberikan berkat itu, kita justru ingin mengontrol orang lain, kita ingin mengontrol dunia ini, karena bukan itu ajakannya. Justru dengan kekayaan, kepintaran, keberanian, prestasi apapun kita diajak mengasihi dunia. Disinilah harga diri kita. Maka sila bekerja. Tapi jangan lupa dalam setiap waktu kita bekerja, kita sedang berdoa menyembah Tuhan. Laborare es orare ini ditulis oleh Joa Sari Prasetya, pendeta GKI, dosen kami di bukunya Labirin Kehidupan yang Pertama. Kalau mau baca bukunya silakan beli di pendeta bukunya. Tidak tim marketingnya Mawas. Dia bilang begini, kadang-kadang orang yang labora dipahami ada waktu bekerja dan berdoa. Jadi seakan-akan oke, bekerja Senin sampai Sabtu misalnya, lalu Minggu berdoa. Karena ora berdoa, dan laborare bekerja. Lalu dia menyempurnakan frasa Latin ini dalam mengatakan laborare es orare. Bahwa segala pekerjaan kita di dalamnya kita sedang menyembah dan berdoa kepada Allah. Maka jangan main-main dengan pekerjaan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Karena disitulah kita sedang menentukan
depan siapa kita di mata Allah, siapa Allah di mata kita. Di situ harga diri kita diuji. Di dunia sekuler, saya sedang menyembah Allah melalui pekerjaan saya sebagai pedagang, melalui pekerjaan saya sebagai pengusaha, melalui pekerjaan saya hanya sebagai seorang zaitun di rumah saja. Jangan pernah kita mengukur harga diri hanya dari posisi, hanya dari kekayaan materi, hanya dari kepintaran. Karena pada prinsipnya apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, kita sedang menyembah Allah. Maka ini menjadi momentum bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya seseorang mengakui kita kalau ternyata perkataan, pikiran, dan perlakuan kita tidak menyatakan Allah? Maka di sini juga momentum bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan untuk memahami bahwa ketika nanti kita bekerja, hari ini mungkin ada yang merasa minggu ini berat, gitu ya, karena dia nanti di tempat pekerjaan. Ingat, ini sementara. Dan pengkhianatan itu berguna untuk menjadikan kita rendah hati di kemudian hari. Kalau mungkin di dalam usaha kita minggu ini penghasilannya, profitnya tidak sebaik minggu yang lalu, atau tahun yang lalu, atau bulan yang lalu, ingat, itu juga berguna bagi kita supaya kita mengusahakan yang terbaik lagi. Jikalau kita sebagai mahasiswa-mahasiswi minggu ini berat sekali, kita dibully, kita dicemooh oleh teman kita tidak menyelesaikan tugas dengan sangat baik, ingat masih ada minggu depan. Jangan lepaskan absen hanya karena tidak mau berjumpa dengan teman-teman. Dan ingat, bagi kita yang mencari pekerjaan, waktu tidak akan pernah habis. Dia akan hanya habis kalau kita berhenti mencoba. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah cara kita mengingat. Walau mungkin kita belum punya posisi yang kita impikan, walau mungkin kita belum mencapai kekayaan yang kita harapkan, walau mungkin kita tidak merasa ada progres dalam kehidupan kita, ingatlah, apapun yang kau kerjakan, hari itu engkau sedang menyembah Allah. Disitulah harga diri kita. Disitulah kita sedang belajar menanggung banyak penderitaan. Karena dengan begitu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengerti penderitaan membawa kita sesungguhnya mencari apa yang berarti. Tanpa penderitaan, tanpa sebuah gangguan, tanpa sebuah tantangan, kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini. Para filsuf mengatakan, semakin kita mendapat banyak, semakin kita akan merasa tidak tenang dalam hidup. Maka milikilah kecukupan. Milikilah perasaan bahwa saya tidak perlu menguasai dunia. Yang saya butuhkan mengasihi dunia ini. Karena disinilah Allah menciptakan kita. Dan yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang tidak kalah penting, next Tasya, kita mesti mengingat sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia akan malu karena orang itu. Di sini kita dituntut memiliki motif. Setiap minggu kita mengakui pengakuan iman. Coba ulang lagi ya. Setiap minggu kita mengakui iman, pengakuan iman. Saking hafalnya kita dengan pengakuan iman rasuli, mungkin kita tidak lagi mendalami makna dari pengakuan itu. Saking hafalnya. Makanya kalau gak hafal jadi malu. Aku gak hafal lagi. Karena bukan itu esensinya. Esensinya adalah bagaimana pengakuan kita mesti melibatkan sebuah penyerahan kepada Allah. Jangan sampai kita mengakui kita Kristen, tapi kita tidak berserah kepada Allah. Disinilah kita berkoar-koar, tapi tidak dalam pemaknaan kita. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Ini tegas Yesus mengatakannya. Karena sampai nanti kita tutup usia, penderitaan tidak akan pernah berhenti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gak usah nunggu bulan Paskah, sampai Februari saja mungkin sudah banyak penderitaan kita. Coba dilihat lagi kanan kirinya, mungkin ada penderitaan dia.
di sebelah kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita belajar melihat meneladani kesetiaan Yesus kepada kehendak Allah Bapa, Yesus menanggung banyak penderitaan. Maka next saya ingin mengajak kita untuk tetap berpegang pada diri Allah dalam kehidupan kita. Homo esperans. Ini agak belajar sedikit. Seorang filsuf Eric Fromm dia mengatakan begini, esensi keberadaan manusia yakni berharap. Harapan adalah suasana hati yang menemani keimanan. Keimanan tidak bisa ditopang tanpa suasana hati yang berharap. Harapan tidak bisa punya dasar kecuali pada keimanan. Udah musuh? Sudah, ya, sebentar lagi selesai. Gambar yang di samping ini gambar personal. Ini dikirimkan oleh seorang teolog namanya Kak Isabella Sinulinga. Beliau juga adalah calon dosen di SMP Jakarta. Sayangnya beliau bukan lulusan BDKP walaupun orang Kalung. Sekarang dia sedang menyusun studi, menyelesaikan studi S3-nya di Drew University, New Jersey. Ketika tahun 2020 Indah sedang menjalani studi S2 di Fordham University, kami sering berteduh sapa. Lalu dia bilang, saya mengeluh saat itu, memang berbimbing kan banyak keluhannya gitu ya. Saya mengeluh, saya bilang saya capek sekali Kak, saya capek dengan Zoom meeting, khotbah, dengan Zoom meeting, belum lagi PA, belum lagi apa pada tahun 2020 kami baru saja pindah dari Kabar Jahe, belum berjumpa dengan keluarga lama. Saat itu Indah mengajar, lalu yang kedua asisten dosen, dan yang ketiga kuliah. Belum lagi membantu pelayanan di Depok saat itu, di BKP Depok saja kamu. Jadi 4 posisi yang harus dijalani sepanjang tahun itu sangat melelahkan. Sayangnya nggak kurus-kurus. Saat itu sempat terucap ketika kami bercakap, capek banget. Kenapa? Punya mimpi besar tapi jalaninnya capek banget. Udah keterima di tempat yang paling diimpikan, banyak teolog praktikannya, tapi kok rasanya capek. Tetap dipanggil pelayanan walaupun tidak menjadi pendeta jemaat, tapi kok rasanya capek. Tetap mendapat dukungan dari banyak pihak, tapi rasanya kok malas bersyukur. Lalu Kak Isabella mengirimkan gambar ini. Ini seperti ilalang, tapi bunga kecil. Lalu dia bilang begini, Indah, ini bunga yang saya temukan di stasiun Sudirman. Bunganya itu tumbuh di tengah bebatuan. Di sebelah bunganya tidak ada bunga yang lain. Lalu dia bilang, jangan-jangan ini wujud pengharapan. Sekitar kita boleh berbatuan. Sekitar kita boleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Sekitar kita boleh membuat kita sangat mengeluh akan kehidupan. Tapi jadilah seperti bunga yang tetap bertumbuh mekar, memberi kebaikan. Dari wajahnya saja, dari perkataan, dari perlakuan. Walau sekitar tidak mengakui adanya tumbuhan yang lain, tapi kita tetap bisa bertumbuh. Maka ketika menyiapkan ini saya mengingat betul 2 narasi bersama dengan Pak Yowas dan bersama dengan Kak Isabella. Jangan-jangan inilah penderitaan yang bisa kita nikmati dalam hidup. Kita tidak perlu suasana yang nyaman, kita tidak perlu hidup yang begitu aman, tapi kita tahu di dalam kita ada Allah yang selalu membawa kita untuk memilih berpengharapan. Maka ketika kita belajar menjadi anak-anak yang juga menanggung banyak penderitaan, ingatlah ini. Karena dasar iman adalah suasana hati yang berharap. Harapan tidak bisa punya dasar kecuali pada keimanan. Karena prinsip iman kekristenan adalah mau percaya walau tidak melihat. Maka saya ingin menutup khotbah ini dengan slide yang terakhir. Ini ilustrasi dari kakak kami sendiri. Menjalani kehidupan kita diajak untuk menghargai setiap penderitaan sebagai sesuatu yang berguna bagi konsep diri dan iman kita. Ilustrasi ini dia mengatakan, in order to love who you are, you should love the days that
shape you. Bahasa keras lagi ya. Untuk mencintai diri kita yang sekarang, mencintai Allah yang menciptakan kita. Cintailah hari-hari yang penuh kekelaman itu, hari-hari yang mendukakan itu, hari-hari yang menderitakan kita. Karena hari ini kita lahir dari banyak sekali perjuangan. Perjuangan orang tua kita, perjuangan saudara kita, dan perjuangan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari disalami kanan kirinya lalu katakan, mari selama kita menderita. Dengan mengatakan saling, selamat menderita, di situ kita akan selalu berjuang bahwa penderitaan tidak akan menjadi kegelapan karena dalam Tuhan yang gelap pun menjadi terang. Amin. Mari kita berdoa. Dalam perjalanan kehidupan kami, ya Allah, kami belajar Yesus menanggung banyak penderitaan. Dan dalam perjalanannya sebagai orang yang belajar mengikut Dia, kami mau menyangkal diri, memikul salib kami dengan saling menilik diri kami sendiri, mengevaluasi pikiran, perkataan, dan perlakuan kami, dan di saat yang sama mengakui bahwa dalam segala pekerjaan yang kami lakukan, apapun profesi kami sedang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ini harga diri kami yang mau mengingat kami bukan untuk menguasai dunia, bukan untuk mengontrol dunia, tapi justru terpanggil untuk mengasihi dunia ini. Dalam Kristus kami belajar merengkuh segala penderitaan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh orang percaya. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, dan menderita Roh perubahan Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan terang, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Saudara-saudari, di bawah saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita diangkat dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita mengumpulkan persembahan sembari bernyanyi. Berjatuh kami berdoa.
mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah karena sampai hari ini, walau banyak penderitaan yang kami lalui, kami belajar bahwa segala hari-hari itu, hari-hari yang mungkin mendukakan hati kami, membuat kami lemah, membuat kami meragu akan kebaikan Tuhan, tapi justru membuat kami sadar bahwa tidak ada hal yang bisa kami kontrol di dunia ini selain hanya berserah kepada Tuhan saja. Ini menjadi sebuah pengakuan yang cukup membuat kami tidak nyaman, membuat kami merasa tidak punya power, tidak punya kuasa. Namun inilah yang Tuhan ajak kepada kami. Kami dituntut, diajak, dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib kami, bahwa tidak ada yang bisa kami kontrol di dunia ini selain berserah dan meyakini Allah merancangkan damai sejahtera. Biarlah ya Allah keyakinan ini kami latih setiap harinya ketika kami berjumpa dengan pengkhianatan, ketika kami berjumpa dengan kegagalan, ketika kami berjumpa dengan hari-hari kelam lainnya yang mungkin Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau meyakini bahwa hari-hari itu pun Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kami, untuk mengupayakan kami juga sanggup menanggung penderitaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada hari yang baik ini kami bersyukur kami boleh mengumpulkan persembahan dengan sukacita, menjadi cara kami mengingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami walau banyak sekali kesalahan dan kesalahan yang kami lakukan. Oleh sebab itu kami belajar lebih lagi mengintrospeksi diri, melakukan refleksi diri, mempertanyakan diri kami agar kami lebih lagi mampu menyatakan diri kami sebagai pengikut Kristus dengan menyangkal diri dan memikul salib setiap harinya. Ajarkan kami juga memberikan seluruh kehidupan kami, pemikiran, perkataan, dan perlakuan kami, agar dalam segala upaya kami sanggup menyerahkan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan kepada Tuhan saja. Kami berdoa ya Allah untuk jemaat-Mu yang berjuang di tengah sakit penyakit maupun di masa-masa pemulihan. Kami berdoa untuk Nande Karisa Sitepu dan Nande Linda S. Mulyana yang beberapa waktu lalu sudah dirawat di rumah sakit dan saat ini kembali ke rumah. Tuhan bersama dengan masa-masa pemulihan mereka, Tuhan bersama dengan segala keluarga yang mendampingi, Tuhan bersama dengan hari-hari mereka, di mana mereka tetap berjuang mendapatkan kesehatan yang lebih baik di masa-masa pemulihan ini. Segala kebutuhan Kau cukupkan dan segala makanan minuman menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyatakan kesehatan yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk masa-masa pemulihan perawatan Nora kami Nande JJ Bukit. Ketika saat ini ia pun harus dirawat di rumah sehat patah tulang. Tuhan beberapa waktu yang lalu kondisi yang tidak baik ia jumpai, ia hadapi, dan saat ini dia harus berjuang melawan rasa sakit, melawan rasa yang tidak nyaman. Tapi kami tahu ini adalah cara Tuhan memberikan kebaikan, memberikan pemulihan. Oleh sebab itu kepada keluarga yang mendampingi anak-anak memberi tengah jalan selain Tuhan, kiranya boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kebaikan, menyatakan kesukacitaan di masa-masa yang sungguh tidak nyaman ini. Kami juga berdoa untuk proses pemulihan diri Theo Pinem yang beberapa waktu lalu menjalani operasi mata. Tuhan bersama dengan seluruh keluarga, Tuhan bersama dengan seluruh perawat dan dokter yang juga sudah menunaikan tugas mereka di proses operasi. Dan biarlah di masa-masa pemulihan ini diri kami boleh merasakan kebenaran Tuhan melalui makanan, minuman, dan keluarga yang mendampingi. Hari esok, hari Senin 24 Februari, kami akan memberikan kata penghiburan kepada keluarga besar Surbakti Mergana dan keluarga besar Ginting Mergana, Bapak Alfredo dan Bapak Anu Ginting. Tuhan, masa-masa yang merindu ini, masa-masa yang masih penuh dengan kedukaan ini, biarlah menjadi cara kami mengingat Tuhan mengizinkan itu terjadi, agar kami tetap mencintai Allah yang berkehendak di dalam kehidupan kami. Walau sebagai manusia, banyak hal yang tidak kami terima, banyak kekecewaan dan mungkin kesedihan yang masih menetap dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami berproses dengan semuanya itu, seraya berjuang tetap memilih pengharapan di tengah segala duka dan penderitaan kami. Biarlah ini juga menjadi kesadaran bagi seluruh jemaat di GBKP Runggun, Kebayoran Lama, majelis dan para pendeta, agar kami boleh mengerti bahwa setiap orang punya masanya untuk berdamai dengan duka mereka masing-masing. Dan biarlah kesadaran ini membawa kami memberikan kata penghiburan yang relevan
Dr. Van yang baik, yang menolong setiap penduka di masa susah mereka. Biarlah esok segala pelayan Tuhan, seksi diakonia, pendeta kami, bapak kami, dan keluarga yang akan datang, jemaat Tuhan yang akan datang, ajarkan kami memberikan diri untuk menyerahkan penghiburan yang baik yang kami terima datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berjuang di masa-masa pemulihan. Nade Tawan, Es Brahmana, Nade Armawati, Bruce Yulinda, Kender di Father Setepu, Nade Marina Ginting, Nade Rebo Karo-Karo, Yogi Okta, Fernando Muriawan, Nade Kiki Kembaran. Tuhan, 7 jemaatmu ini, anak kami, teman kami, biarlah mereka boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan. Mungkin di masa-masa yang sangat menjenuhkan ini, sangat melelahkan ini, kami yakin dan percaya ini pun harus mereka lalui, ini pun harus mereka jalani. Karena Tuhan bukanlah Allah yang merancangkan kecelakaan, tapi adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera walau melalui penderitaan. Biarlah kami sebagai keluarga, kami sebagai jemaatmu boleh bersatu hati selalu mendoakan, boleh saling menopang satu sama lain, boleh saling menjenguk satu sama lain, agar ketika mereka tetap menjalani proses pemulihan, memakan dan meminum obat-obatan, mereka mendengar Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk penghiburan Oasis Jakarta Banten yang akan dilaksanakan juga pada esok hari dengan mengutus rayaan sektor BNI 3 guna menghibur keluarga besar Ginting Mergana, Pertua Emeritus Johan Ginting, dan keluarga Pertua Dr. Franz Abednego Garus di GBKP Romangun. Tuhan, kiranya kehadiran seluruh pelayan di sektor BNI 3 boleh menjadi perpanjangan tangan gereja GBKP Kebayoran Lama, menyatakan penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Segala acara kami serahkan kepadamu, dan segala penghiburan kepada keluarga Ginting dan Barus Mergana kami pun serahkan kepadamu. Segala acara yang kami akan lakukan di hari ini, ya Allah, biarlah Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memampukan kami, dan bagi mereka yang berulang tahun di tengah diri mereka dan di tengah perjalanan, biarlah itu pun menjadi tanda Tuhan membentuk keluarga demi keluarga, membentuk diri lepas pribadi, agar mereka, agar jemaatmu boleh mengerti kami menanggung penderitaan pun sebagai cara Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih berguna. Saat ini juga akan dilantik tim di tengah-tengah doa kami, tim doa kami. Biarlah ya Allah, segala anakmu, jemaatmu yang boleh memberikan diri, mereka boleh menata layankan dengan baik, dan di saat yang sama mereka boleh mengerti semua pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami ya Allah, inilah setiap anak-anakmu yang boleh mengambil bagian dalam menjadi pemusik, multimedia, song leader, dan seluruh seraya Tuhan yang mengambil bagian. Terkhusus kami, jemaat Tuhan yang memberi diri datang ke gereja ini dengan segala kondisi kehidupan kami. Kami mau menyerahkan semuanya kepadamu. Kami mau mengakui dan melibatkan penyerahan kami kepadamu, karena kami tidak pernah malu mengatakan bahwa kami adalah pengikut Kristus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Rumpun Gereja GBKP Kebayoran Lama. Majelis GBKP Rumpun Kebayoran Lama, Surat Keputusan nomor 003/GBKP/PL/KPR/PI/Romawi 2/2025 tentang pelantikan pengurus PI dan tim doa Rumpun Gereja GBKP Kebayoran Lama. Menimbang A. Tata Laksana Tata Gereja GBKP 2015-2025 Bab 11 Pasal 165 dan Pasal 166 ayat 1, 2, 4, dan 6 tentang unit pelayanan untuk melaksanakan misi gereja dengan B. Bahwa GBKP Rumpun Kebayoran Lama menganggap perlu pengurus PI dan tim doa untuk melaksanakan kegiatan PI dan tim doa bagi jemaat Kebayoran Lama secara khusus serta bagi GBKP dan lainnya secara umum.
2 Februari 2025 tentang pengesahan nama pengurus PI dan tim doa yang diusulkan oleh Seksi PI dan Oikumene GBKP Rumbun Kebayoran Lama. Ketiga, Warta Jemaat tentang nama-nama pengurus PI dan tim doa dan pelaksanaan pelantikan tanggal 23 Februari 2025. Memutuskan, menetapkan. Pertama, melantik pengurus PI dan tim doa GBKP Rumbun Kebayoran Lama periode 2025 sampai 2030 dengan susunan sebagai berikut. Ketua, Edison Tarigan. Sekretaris, Neni Triana Belu Sinulinga. Bendahara, Triposa Belu Ginting. Tim doa, Lismawati Belu Sitepu sebagai koordinator. Suasana Belu Ginting. Eka Henry Sitepu. Kedua, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pengurus PI dan tim doa selalu berkoordinasi dengan Majelis Umbun GBKP Kebayoran Lama. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan mekanisme serta sesuai dengan keputusan sidang majelis. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2025, Badan Pekerja Majelis Umbun GBKP Rumbun Kebayoran Lama Jakarta, Ketua Alex Pralinangin ditandatangani, Sekretaris Ketua Matius Mebadus ditandatangani. Tembusan 1 Seksi PI dan Oikumene GBKP Rumbun Kebayoran Lama. Kedua tertinggal. Selesai. Sekali Tuhan, saat kita ikhlasnya Turki guna pelantikan pengurus PI dan tim doa GBKP Rumbun Kebayoran Lama. Posisinya kurang izinkan tadi seminar tapi turang tas sudah terpilih jadi pengurus PI dan tim doa Rumbun GBKP Kebayoran Lama periode 2025-2030. Kedua ini mensisakan dari zaman Manbandu si terpilih jadi pengurus PI dan tim doa Rumbun GBKP Kebayoran Lama. Isingit kelebihan Manbandu atur dahin di baskam dahikan kepengurusan PI dan tim doa Rumbun. Dahine palas ubas pustaka Sibadia sinaksikan maka dibata si pada dahine ema dibata silem kiniratur. Pengurus PI dan tim doa Rumbun GBKP Kebayoran Lama muat bagi dibas dahin gereja ema khususnya dahin PI bagi PI atau karena persadaan kesaksian ras pelayanan. Guna kini urin ras kiniratur dahine pilihkan pengurus PI dan tim doa Rumbun GBKP Kebayoran Lama. Dahin pengurus PI dan tim doa Rumbun GBKP Kebayoran Lama siapa mana? Ibas koordinasi BP Majelis Rumbun GBKP Kebayoran Lama bagi Seksi PI Oikumene melakukan ras koordinir dahin PI bagi Toto karena kesadaran kesaksian ras pelayanan. Si kedua, terbahan evaluasi, koordinasi, ras komunikasi, ras BP Majelis Rumbun GBKP Kebayoran Lama, ras Seksi PI Oikumene. Si ketelukan ikut musyawarah mawar. Kerina yang dari tibas pengatur tentang koordinasi rumpun gereja. Guna si kejap telah maka dahin enda dahin si industri di bawah Manbandu. Si komanda. Jagailah diri itu dengan jagai kerina kalak si inggo ikatapkan kesaksi badia ibaskan RPI bagi PRTOTO. Permakamilah pertolongan Tuhan si anggo ikabusina ulih PI bagi PUD pertotone. Si kedua kan olah gancang ukur dulu olah penalam PI bas kebayakan silat tertentu
Tapi pengalam lah ibas di mata. Si mereka membata kai si perlu ibas dulu. Si ketelukan. Si redahin di mata. Redahin dia alu kebujuran. Alu pemata ras kepentaran. Alu ante sabar. Alu kini uridu. Alu penampak kesaksi batin. Alu kelang ade si tubuh. Alu merintah si tubuh. Karena alu gagap siratna ibas di batanan. Jadi arsinal salah min ramdu. Debel kala sintram. Gelah adi idahna perbahanan itu semua ini. Ibu jina di mata bapandu. Si sudah palas ras lahir pengurus kei dan tim doa rumput ke DKP berlama. Ingat si di mata tinggal mereka gegeh ras pertentaran manbandu dahi ke dahi ini. Maka ia deskan taine manbandu. Adi tuhu bagi atendu, nindulah tuhu bagi atendu. Ibas gelar rumput gereja GDKP Kebayoran Lama. Ilantik makam. Kemana? Ketua Edison Tahiga. Sekretaris Neni Triana Rusminga. Bendahara Triposa Burginti. Seksi Tindoa Lismawati Furustafu sebagai koordinator. Suasana Burginti. Eka Henry Stafu. Jadi pengurus PI dan tim doa rumpun GDKP Kebayoran Lama periode 2025-2030. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus, ras kesah si bagia. Amin. Maka putuslah hatiku dahi Tuhan, sebab langkap sia-sia sidai kedua ibas Tuhan. Amin. Maka putuslah hatiku dahi Tuhan, sebab langkap sia-sia sidai kedua ibas Tuhan. Amin. Maka putuslah hatiku dahi Tuhan, sebab langkap sia-sia sidai kedua ibas Tuhan. Maka tutuslah hatimu dahikan dari Tuhan, sebab langkap sia-sia sidai kedua ibas Tuhan. Amin. Maka tutuslah hatimu dahikan dari Tuhan, sebab langkap sia-sia sidai kedua ibas Tuhan. Amin. Maka tutuslah hatimu dahikan dari Tuhan, sebab langkap sia-sia sidai kedua ibas Tuhan. Amin. Dan tim doa rumput di DKP Kebayoran Lama periode 2025-2030 dibinakan kami guna melakukan perpuluhan tahun. Kata pengendesan membantu bina perpuluhan di Tuhan. Oslina rasturang alokanlah pengurus PI dan tim doa rumput GDKP Kebayoran Lama periode 2025-2030 dengan itotokan kam gelah Muhammad ras biar ia mandibata ibas dahikan dahina. Amin. Untuk tulis setelah tentang rendai kita beda nomor 100 waru baik si pempat.
pendahin-pendahin. Bujur Tuhan, ibas warenda, engkau ilantik, ilebe-lebedu dengan ilebe-lebe perpuluhan pengurus PI dan tim doa rumbun GBKP periode 2025 sampai 2030. Pasu-pasu ketelangan kami ibas dahikan pendahinna, semaka kerina ilakukanna, ibas palas Muhammad dengan kemalangan dan bandu, dengan tujuan guna kemudian lalu sibatia. Kerina perpuluhan si akan membagi ibas doa pagi kami tetap si masuk-masuk semaka arah kebersamaan kami rikut ibas daikan dahin tei ibas gelarung buni dan ali kerina guna kemudian lalu saja. Begitu Tuhan ibas kedungan pelantikan enda kerina pengurus tei rastim doa enda begitu anggota si hadir warenda nuatena nahkan persembahan ujian anda di kami si masuk-masuk dengan kami tetap si kelanisa gelai basia dahikan pendahine tetap diberikan nafsi maulina dan nikam dengan kapasi untuk usul perhatian terima perpuluhan gelah kami pengkit merediri kami muat bagian dibas dahin PI ras doa pagi GBKP rumput kepada lama kemudian Bapak khusus kegelangan kami seksi PI Kumene rekut teras rina rumput gereja tetap saling mendukung ibas kampanye kegelangan kami dahikan pendahin. Kemudian lebihkan Tuhan, ibas Yesus kami rukotoman baru. Amin. Pemakaman baru kami ketelangan kami, siapa ibas doa pagi, silakan kami menandatkan persembahan pujian Tuhan. Oh
Tuhan Yesus adalah tanda kasih Allah kepada manusia. Dia tabah dalam menghadapi pencobaan agar Allah dimuliakan. Yesus datang ke dunia bukan untuk dirinya, dia setia meski menghadapi penderitaan bagi keselamatan manusia. Yesus menyadari bahwa penderitaan dikehendaki oleh Allah guna keselamatan seluruh ciptaan. Mari kita meneguhkan janji kita kepada Tuhan dengan nyanyian kita.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jalanilah keseharianmu dengan selalu belajar tabah dalam menghadapi segala penderitaan. Saksikanlah imanmu dengan selalu berusaha melihat, memilih, dan melakukan yang baik. Sebagai kekuatanmu, terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.